seorang staf kejaksaan yang hanyut, dikabarkan hanyut dan juga ditemukan meninggal dunia Mm-mm. pada saat mengejar salah satu saksi kasus korupsi di daerahnya Melaksanakan juga tugas ya. negara berarti ya. Betul, jadi harus gugur di tengah-tengah melaksanakan tugas negara juga. Kita akan cari tahu juga sebetulnya seperti apa kronologi ya, dan seperti apa akhirnya kelanjutan dari kasus ini juga. Oleh karena itu kita akan ngobrol bersama dengan reporter dari Detik Sumut, ada Mbak Vinta Rahyuni. Mbak Vinta, selamat sore. Selamat sore Mbak Eza dan Mas Edo. Selamat sore Kak Vinta. Kak Vinta boleh dijelaskan atau dirunut ke kami untuk bagaimana kronologi kejadian sampai akhirnya seorang staf Kejaksaan Simalungun ini bisa hanyut gitu saat melakukan tugasnya mengejar saksi kasus korupsi. Silakan Kak Vinta. Iya Mas Edo dan juga Mbak Eza, jadi memang benar ada seorang staf Pitsus di Kejari Simalungun yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia usai hanyut saat proses penjemputan paksa terhadap salah seorang kepala desa di Kabupaten Simalungun yang diduga terlibat dalam kasus korupsi APBD desa begitu. Untuk kejadian sendiri terjadi pada hari Rabu 2 Juli sekitar pukul 5 sore di Jalan HM Yamin, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Untuk korban sendiri, calon jaksa ini hanyut di Sungai Silau, Kabupaten Asahan begitu. Selain calon jaksa ini ada juga seorang warga sekitar bernama M. Syafari yang juga hanyut saat proses mengamankan kepala desa tersebut begitu, untuk informasi awalnya Mas dan Mbak. Boleh dijelasin nggak kan hanyutnya tuh bisa sampai hanyut kenapa? Ya, jadi memang pada saat itu si kepala desa ini sudah 4 kali dipanggil oleh penyidik kejaksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan kasus korupsi di desa Banjar Hulu, tempat si kepala desa ini bertugas. Namun memang dalam 4 kali pemanggilan ini kepala desa tersebut tidak pernah menghadiri panggilan penyidik dengan alasan yang tidak jelas. Jadi pada saat kejadian itu penyidik kejaksaan mendeteksi bahwa kepala desa ini tengah berada di salah satu kafe yang tepat berada di pinggir sungai di Kabupaten Asahan tersebut, dan langsung penyidik kejaksaan ini menuju ke lokasi kafe tersebut. Saat di kafe itu penyidik sudah coba berkoordinasi atau berkomunikasi dengan kepala desa ini agar berkenan untuk dibawa ke Kejaksaan Negeri Simalungun untuk diperiksa terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Namun memang dari Kades ini sendiri langsung berupaya melarikan diri dengan melompat ke sungai. Sontak kan dari pihak kejaksaan atau staf Kejari bagian Pitsus ini berupaya untuk mengejar korban dan juga melompat ke sungai tersebut. Pada akhirnya si kepala desa ini berhasil diamankan, sementara staf Kejari dan juga seorang warga sekitar yang ikut membantu dalam proses pengamanan itu tenggelam dan dinyatakan hilang. Baik. Dan dinyatakan hilang berarti ada 2 korban gitu ya, atas benar, kejadian Mbak. ini yang juga harus gugur gitu karena mengejar kepala desa tersebut. Saya juga mau dijelaskan Kak soal calon jaksa ini, apakah memang masih dalam tahap pendidikan atau seperti apa? Dari informasi yang diterima sebenarnya dia ini baru lulus ASN begitu ya. Jadi untuk di awal masih sebagai staf di Kejari Simalungun dan merupakan calon jaksa begitu. Jadi saat itu memang jaksa ini tengah menyelidiki soal dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala desa Banjar Hulu bernama Kardianto ini. Dan juga informasi terakhir yang kami terima dari pihak kejaksaan bahwa kepala desa ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi itu dan saat ini ditahan di Kejaksaan Negeri Simalungun begitu. Kak Vinta, ini tadi disebutkan mereka dinyatakan hilang begitu ya. Artinya sampai saat ini belum ditemukan
kedua korban tersebut? Ya, untuk dua korban sendiri sejauh ini sudah ditemukan dengan waktu dan lokasi yang berbeda. Untuk calon jaksa itu ditemukan pada hari Kamis pagi sejauh sekitar 3 kilometer dari lokasi kedua korban ini dinyatakan hilang. Sementara untuk yang satu warga lagi ditemukan siang tadi sekitar pukul 11 berjarak sekitar 4 kilometer dari lokasi kejadian begitu. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Berarti dari kejadian sampai akhirnya jasad ditemukan itu selang berapa jam? Lebih dari 1 hari kah? Lebih, Mas. Karena untuk kejadiannya kan di hari Rabu sore. Kemudian untuk yang calon jaksa itu ditemukan pada Kamis pagi. Dan warga sekitar itu ditemukan pada Jumat siang sekira pukul 11 begitu. Apakah lokasi dari kejadian sampai penemuan cukup jauh jaraknya? Sekitar untuk yang calon jaksa itu sekitar 3 kilometer dari lokasi awal mereka dinyatakan hilang. Sementara yang warga sekitar bernama M. Syafari itu berjarak sekitar 4 kilometer dari lokasi kejadian. Siapa saja Kak yang terlibat untuk melakukan proses pencarian dari kedua korban ini? Ya, sejak kedua korban dinyatakan hilang, pihak Basarnas bersama dengan BPBD dan juga TNI, Polri langsung melakukan pencarian dengan menyisir sungai bersama-sama hingga akhirnya menemukan kedua korban tersebut. Baik, apakah sebetulnya juga sungai ini cukup terkenal dengan arusnya yang cukup kencang gitu, atau seperti apa sebetulnya kondisi dari sungai ini? Untuk sungai sendiri tidak begitu deras ya untuk arusnya, Mbak. Cuman memang dari informasi yang kami terima, sungai ini cukup dalam dengan perkiraan sekitar lebih dari 5 meter begitu. Baik. Dan kemudian setelah tadi sebetulnya juga sudah ada semacam foto yang ditampilkan ya, bahwa kedua korban ini juga sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan sudah dikembalikan ke keluarganya juga. Kemudian apakah ada tindak lanjut juga mengenai kasus ini setelah akhirnya menelan korban dan kemudian juga si tersangka ini juga akhirnya juga ditangkap begitu? Ya, dari pihak Kejari Simalungun masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi ini. Sejauh ini yang ditetapkan menjadi tersangka itu baru si kepala desa yang saat itu berupaya dikejar oleh staf Kejari ini. Informasi yang kami terima baru itu, Mbak. Untuk Renanda Ginting sendiri, Simalungun Renanda Ginting selaku korban dari kejadian ini, Kak Vinta apakah diberikan penghargaan begitu dari Kejari atau juga terkait pemakamannya, apakah juga dilangsungkan lewat proses kedinasan atau ada upacara tertentu begitu untuk pemakamannya? Ya, untuk jasad Renanda Ginting sendiri masih berada di kediaman keluarganya di daerah Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Jadi masih proses belum pada pemakaman. Mungkin terkait dengan apakah adanya penghargaan lebih lanjut mungkin akan kami tanyakan ya kepada pihak Kejari Simalungun begitu untuk lebih lanjutnya. Baik. Adakah mungkin kabar atau mungkin yang juga pernyataan resmi mengenai kasus apa yang sebetulnya ya ada keterlibatan apa sebetulnya si tersangka ini dalam kasus korupsi gitu sehingga sampai 4 kali dipanggil gitu ya dan mangkir dan hingga harus dilakukan tangkap tangan begitu ya? Ya, untuk si kepala desa ini sendiri, dia merupakan kepala desa di Banjarhulu, Kabupaten Simalungun yang memang dugaannya terlibat dalam kasus korupsi APBD desa di tahun 2024. Dan sejauh ini statusnya sudah menjadi tersangka, Mbak. Dari Kejari juga belum ada statement begitu ya Kak Vinta terkait bagaimana akhirnya kasus ini bermuara, upaya pencarian ini bermuara pada meninggalnya satu tenaga kerja mereka.
Ya, dari pihak Kejar sendiri sampai saat ini masih mendampingi ya Mas untuk proses pemakaman atau mungkin eh, pengantaran jenazah ke Mhm. pihak keluarga sehingga belum bisa untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus tersebut. Baik, Baik. kalau begitu terima kasih banyak Kak Vinta atas informasinya. Kita nantikan update terbarunya tentunya cuma di Detik Sumut ya, bersama teman-teman dari di Detik Sumut. Terima kasih banyak Kak Vinta dan selamat bertugas kembali. Terima Sehat kasih selalu. Mbak.